Satu dulu, amin. Kita menyanyikan pujian Yesus kami puja. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhtannya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri, kita kembali memuji Tuhan. Hai, mari sembah. Yang
yang diandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Anak Maria, ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke raja maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita tunduk kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, sehingga kami boleh bersyukur pada hari ini menyerahkan setiap rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah kami, anak-anak Tuhan yang pada saat ini boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami sebagai MC, sehingga bahkan pemain musik sekalipun, Tuhan kiranya tutup bungkus kami ya Tuhan, sehingga setiap pelayanan kami melalui pujian-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terlebih kami juga menyerahkan hamba-Mu yang pada saat ini boleh melayani ya Tuhan. Kiranya mengurapi setiap lidah dan bibirnya, sehingga apa yang beliau boleh sampaikan semua berasal daripada Tuhan, sehingga kami yang mendengarkan tidak pulang dengan sia-sia dari tempat ini, sehingga kami boleh pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga menyerahkan setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan jika di mana ada kami pada hari ini di tempat ini, semua anugerah daripada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat sepanjang minggu kami. Mungkin kami juga telah menyakiti orang-orang yang ada di kiri kanan kami. Kami juga menyakiti teman-teman kami melewati perkataan, perbuatan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami tahu kematian di kayu salib sungguh memberi pengampunan kekal bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita kembali memuji Tuhan. Kasih Bapa telah bersinar. Dunia
kita membaca dengan bertangga-tanggapan. Yang terakhir kita membaca bersama-sama Mazmur pasal 132 ayat 1 sampai 18. Nyanyian maaf Bapak Ibu, 130. Daud dan Sion, pilihan Tuhan, nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala perintahnya. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang ketiduranku. Sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tuan kakinya. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan mengukirnya. Seorang anak kandungnya akan kududukkan di atas takhtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas takhtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Dia tetaplah berdiam selama-lamanya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenangkan pakaian keselamatan, dan orang-orang yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menundukkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang-orang yang kurati. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh, tetapi atas kepalanya akan kukenakan marbon. Amin. Gloria Patri. Masanya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, ada hari ini masih diberikan kesempatan terakhir untuk memberikan persembahan bagi korban banjir. Sebelum kita menjalankan kantong persembahan, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa yang baik, kembali kami datang di hadirat-Mu. Tuhan, meminta penyertaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati hidup kami, kesehatan kami, ya Tuhan. Sebab kami percaya dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, banyak hal boleh kami kerjakan, ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang menjadi pekerjaan kami saat ini. Tuhan tolong mendatangkan kebaikan, Tuhan tolong buka jalan, ya Tuhan. Sehingga yang terbaik berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami akan menjalankan kantong persembahan kami. Kiranya Tuhan untuk memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi maupun belum sempat memberi, sehingga pada minggu-minggu kedepannya kami boleh mempersiapkannya dengan baik, ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga mengajarkan kami
sehingga kami juga boleh memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita kembali memuji Tuhan. Persertakan persembahan dijalankan bila Tuhan terus melanda hidup. Tiba-tiba kita akan mendengarkan sabda daripada firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyikan pujian Kasih dari Sorga. Kasih
datang pada hari ini di hadapan-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus, Engkau akan memenuhi kami semua. Bapa, kami adalah anak-anak-Mu yang berdosa. Kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan noda dan celah. Memang kami tidak layak untuk datang di hadapan-Mu. Bapa, inilah kami. Kami membawa hati kami membawa hidup kami yang hancur ini ke hadapan-Mu. Padahal Allah kami yang akan menyempurnakan kehidupan kami untuk dilayakkan menjadi kesempurnaan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Pada hari ini hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Marilah ya Allah, sucikan kuduskan hamba-Mu yang hina ini, sehingga yang nampak hanyalah kemuliaan. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun secara online. Kiranya Tuhan akan menjamah satu persatu, sehingga tidak ada yang lain yang terlewatkan. Karena Engkaulah Allah kami yang Maha Tahu. Terima kasih Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Engkau dan ingin merebut daripada kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang akan menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga firman Tuhan akan ada di setiap hati dan pikiran anak-anak. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Allah kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Shalom. 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 Apa kabarnya kita semua? Sangat. Sehat-sehat? Puji Tuhan, ya. Boleh lihat kanan kiri. Nah, kalau tadi kan mau lihat kanan kiri, belakang, gak enak ya siapa yang ada di belakang saya, di depan saya, gak apa. Sekarang boleh lihat ya supaya nyaman. Oh, ternyata dia. Oh, gitu ya. Nanti bisa kenalan apabila belum kenal. Apakah ada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang baru pertama hadir di dalam gereja ini? Boleh bangkit berdiri atau memperkenalkan dirinya, silakan. Ada? Tidak ada ya? Tidak ada apa ya? Hanya keluarga calon ya mempelai minggu yang akan datang. Oke, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita akan baca secara bergantian, boleh ditampilkan Kakak Putri, ya, di situ ada. Kalau nggak kelihatan boleh buka di Alkitabnya atau di HP-nya. Yang penting nggak buka yang lain-lain, hanya firman Tuhan ini saja. Oke, kita akan baca bergantian. Yuk. 1, 2, 3, nanti kita akan baca secara bergantian. Ayatnya ke-7 nanti kita akan baca sama-sama. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, Mazmur yang disenangi Israel. Tuhan berbicara dengan perantaraan-Mu, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, Ia bersinar seperti pada yang berbagi. Ia hujan memperbaiki orang muda di tanah. bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang silam, mereka semuanya seperti duri yang menakutkan. Sesungguhnya mereka tidak terbuka mereka. Bersama tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau dengan tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Amin. Sampai di situ pembacaan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang bertemakan adalah tentang bersinar. Boleh
Ini adalah perkataan Daud yang terakhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, boleh silakan. Oke, perkataan Daud yang terakhir. Kalau saya mau tanya kepada kita semuanya, siapa sih yang nggak kenal yang namanya Daud atau Raja Daud di dalam tokoh Alkitab? Ada yang nggak kenal? Tentu saja ya, semuanya kita pasti kenal. Karena apa? Dia adalah tokoh yang luar biasa. Bahkan dia adalah silsilah dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Raja yang sangat luar biasa. Dia adalah Raja yang diurapi oleh Tuhan. Kalau kita melihat ke belakang daripada Daud, dia adalah orang atau manusia atau anak yang tidak dihitung oleh ayahnya karena dia yang paling kecil. Ketika seorang nabi akan mengurapi salah satu anak daripada Isai menjadi raja, dan pada saat itu semua kakaknya hadir, kan? Semua hadir di sana. Semua diperlihatkan yang akan menjadi raja, yang akan diurapi menjadi raja. Tetapi siapa? Daud tidak ada di sana. Daud tidak dianggap bahwa dia bisa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Dia menjadi seorang raja yang adil, yang bijaksana. Tidak terhitung. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah telah memilih dia menjadi raja. Allah telah memilih dia diurapi menjadi raja. Dan ini adalah perkataan dia yang terakhir. Karena apa? Dia katakan bahwa Daud adalah orang yang sangat disenangi oleh bangsa Israel. Dan roh Tuhan ada di dalam lidah dia. Apa enggak luar biasa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun dia tidak terpandang, tetapi Allah yang telah memilih dia. Jika Tuhan Allah yang telah memilih kita, tidak ada orang yang bisa menghalangi kita. Dan firman Tuhan hari ini, next selanjutnya, di sana dikatakan atau perkataan Daud, jika seseorang memerintah manusia dengan adil dan dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar. Ia bersinar seperti fajar. Nah, inilah yang menjadi tema kita pada hari ini, bersinar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin seorang perempuan yang akan, kalau misalnya dikatakan, wih, mukamu sangat bersinar, begitu mulus, begitu luar biasa, pasti si perempuan itu akan senang sekali. Apalagi sang pujaannya yang telah mengatakan demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan Daud ini adalah perkataan yang luar biasa. Ia bersinar seperti fajar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pernah melihat matahari? Boleh ditampilkan? Pasti dong ya, pertanyaan yang sangat bodoh ya. Pasti kita semuanya setiap hari kita melihat yang namanya matahari ya. Matahari itu selalu bersinar setiap hari, dari pagi, siang, sore, bahkan baru tadi ya tenggelam. Dia terus bersinar, dia terus menyinari dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika matahari telah bersinar, kita bisa melihat, apalagi gereja kita masih terbuka, bisa melihat di sana. Di sana ada awan, ya kan? Ada mendung, sama ya awan dan mendung. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah penghalang daripada matahari untuk memancarkan panasnya ke dunia, sehingga kalau misalnya mendung atau awan itu
sehingga menutupi yang namanya matahari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi, dan pada saat itu ketika matahari itu sudah tertutup oleh awan, dia sudah tertutup oleh mendung, kemudian dia tidak kelihatan sama sekali, bahkan itu turunlah hujan. Pertanyaannya, apakah besok matahari itu akan muncul lagi? Tentu dong, ya kan? Pasti dia akan muncul lagi. Karena apa? Dia akan menyinari dunia ini. Ya, dia akan menyinari yang namanya tumbuh-tumbuhan. Karena tumbuh-tumbuhan itu membutuhkan sinar matahari. Manusia pun membutuhkan matahari. Apalagi pandemi saat ini, kita butuh yang namanya matahari. Binatang-binatang juga membutuhkan yang namanya matahari. Jadi matahari itu tetap bersinar. Kemudian besoknya lagi dia akan bersinar. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, ada roh Allah yang ada diletakkan di dalam hidup kita, yaitu yang namanya kasih, yaitu yang namanya kebaikan, yang namanya ketulusan. Hal-hal yang baik itu ada di dalam diri kita. Nah, di dalam diri kita, ketika kita melakukan kebaikan, itu pasti ada penghalang-penghalang yang saya katakan tadi, apa? Mendung atau awan yang menutupi sinar matahari itu. Demikian juga dalam hidup kita, kita akan ditutupi. Kebaikan-kebaikan kita itu akan ditutupi apa? Hal-hal kejahatan, mungkin cibiran, ejekan orang lain. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, engkau melakukan perbuatan baik, engkau menolong orang baik, sehingga ada orang atau ada mendung yang telah menghalangi engkau untuk melakukan perbuatan yang baik. Apakah besoknya Bapak Ibu akan berhenti melakukan kebaikan? Engkau berhenti menolong orang? Kalau engkau berhenti menolong orang, kalau engkau berhenti melakukan kebaikan, disitulah sinar yang ada di dalam hatimu tenggelam dan menjadi gelap. Tetapi kalau engkau sama seperti matahari, walaupun ada mendung, walaupun ada awan yang menutupi, besok lagi dia akan muncul lagi. Itulah yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita orang percaya. Kita harus terus timbul, kita harus terus menyinarkan kemuliaan Tuhan, yaitu kebaikan dan kasih dan pertolongan buat orang yang membutuhkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat Raja Daud, ketika dia diangkat menjadi raja, ketika dia diurapi menjadi raja, dan pada saat itu dia tidak langsung memimpin menjadi raja, tetapi apa? Ada awan, ada mendung, ada hambatan yang membuat dia tidak langsung menjadi pemimpin atau menjadi raja. Siapa dia? Awannya itu. Siapa mendung itu? Yaitu si Saul. Bahkan si Saul ingin membunuh dia dan terus mengejar dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Hatinya tetap memancarkan sinar. Kebaikan, kasih, ketulusan tetap ada di dalam dirinya. Amin. Di dalam dirinya tetap ada. Sebagai bukti, ketika Saul dan Jonathan meninggal, dia begitu sedih. Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukti daripada Daud yang hatinya tetap memancarkan sinar daripada kemuliaan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita juga sebagai manusia terus memancarkan sinar itu, karena kita adalah anak-anaknya. Dan dari manakah sumber sinar itu? Boleh bisa ditampilkan ya? Oke.
Kita akan membacanya, kaum wanita terlebih dahulu ayat yang kedua, nanti ayat yang ketiga, laki-laki ayat yang keempat, perempuan dan seterusnya. Ayo, perempuan terlebih dahulu. Kejadian 1 ayat 2, 1, 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah melihat bahwa terang itu amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan ketika Allah datang ke bumi, dan pada saat itu apa yang terjadi? Bumi itu belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, ya kan? Di situ dikatakan gelap gulita, dan pada saat itu roh Allah melayang-layang di atasnya. Lalu Tuhan Allah berfirman, jadilah terang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti terang itu adalah berasal dari Allah, dari perkataan Allah. Dan pada saat terang itu ada, wah, Allah melihat bahwa terang itu bagus, terang itu baik, indah. Dan pada saat itulah dipisahkan yang namanya gelap dan terang. Demikian juga hati kita. Bagi hati kita yang penuh dengan kegelapan, mari kita pisahkan supaya apa? Hati kita diterangi oleh firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena apa? Kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, karena Yesus yang sudah menjadi juru selamat kita, sehingga terang itu ada di dalam diri kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, pancarkanlah terangmu, pancarkanlah sinarmu. Melalui apa? Melalui apa Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita memancarkan sinar itu melalui perkataan kita. Amin. Amin. Melalui perkataan kita, pancarkanlah. Boleh selanjutnya, bahwa terang itu dari Allah sendiri. Karena kita sudah percaya pada Allah, maka sinar itu juga ada di dalam diri kita. Amin. Bilang di sebelahmu, sinar ada di hadapanmu. Nah, sekarang sinar ada di hadapanmu ya. Belum masuk dalam hati nih ya. Coba ya. Karena apa? Yang masuk adalah roh ngantuk. Ya, masih ada di hadapanmu. Haleluya. Oke. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita memancarkan sinarmu dengan apa tadi? Perkataan. Amin. Dengan apa lagi? Tindakan. Jadi bukan hanya berkata-kata, tetapi harus dengan tindakan. Orang tua berkata terus, berkata banyak. Sebagai ibu-ibu, banyakan biasanya ngomong. Kadang-kala anak tidak mau dengar. Tetapi ketika si ibu, si mami bertindak, maka anak pun akan bertindak. Oleh karena itu tindakan sangat perlu. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Yaitu teladanmu. Kalau orang tua perkataannya kotor, kebun binatang semuanya keluar, isi kebun binatang itu namanya keluar semua, maka anaknya pun akan mengeluarkan hal itu. Ataupun anak-anak kita di lingkungan yang setiap hari mengeluarkan nama-nama binatang, dia akan ikut. Karena apa? Ada teladan yang dia ikuti. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, berikanlah teladan yang baik. Bilang di sebelahmu, ayo kasih teladan. Ayo kasih teladan. Ya, pada anak-anak kasih teladan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apalagi sekarang minggu besok kita sudah mau akad. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati kita menyambut
Sang Raja damai, supaya hati kita itu damai. Amin. Kalau hati kita damai berarti apa? Kita bisa menyinari banyak orang, betul? Kalau kita tidak damai, hati kita tidak damai, penuh dengan kegelapan, bagaimana kita bisa memberikan terang itu? Tidak bisa. Selanjutnya, agar tetap bersinar. Oke, di situ ya kita baca sama-sama dari Efesus 4 ayat 31. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, ketikan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kalau kita ingin bahwa hati kita itu memancarkan sinar terang agar di dalam diri kita, inilah yang harus kita buang. Ya, karena apa? Ternyata ini adalah kejahatan. Ini adalah kelompok sakit hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah engkau sakit hati dengan orang tuamu? Apakah engkau sakit hati dengan pendetamu? Coba lihat kanan kiri atau lihat saya. Apakah engkau kepahitan dengan saya? Apakah engkau sakit hati dengan gurumu? Apakah engkau sakit hati dengan pengurus gereja? Apakah engkau sakit hati dengan atasanmu? Apakah engkau sakit hati dengan bawahanmu? Apakah engkau sakit hati dengan saudara-saudaramu? Jika itu iya, Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti hati kita itu jahat. Oke, hati kita jahat. Kalau ada salah satunya menempel di dalam hati kita, kita tidak bisa menjadi sinar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terus lanjut, agar tetap bersinar. Oke, dari Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3. Kaum Bapak terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kaum perempuan bersama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kok kelihatannya kita membacanya begitu males ya, karena pakai masker jadi ngos-ngosan kali ya, jadinya kita agak susah mengeluarkan suara. Tetapi tidak menjadi persoalan. Yang penting kita bangkit menjadi terang. Amin. Bangkit menjadi terang sehingga kita bisa memancarkan sinar kemuliaan Allah itu di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, sehingga kita sudah membuang akar kepahitan yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa memancarkannya. Karena apa? Karena terang itu sudah terbit atas kita. Amin. Bilang ke sebelahmu bahwa terang sudah terbit atasmu. Terang sudah terbit atasmu. Terang sudah terbit atasmu. Oleh karena itu, itulah kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, sehingga terang itu telah terbit di dalam diri kita. Selanjutnya, agar tetap bersinar di dalam Yohanes 8 ayat 12. 1, 2, 3. Ya, kata Yesus apa? Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kalau kita sudah ikut kepada Yesus, berarti terang
Bilang lagi ke sebelahmu, terang ada padamu. Terang ada padamu. Terang ada padamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang betul kita ini harus menerangi orang tua kita, mertua kita, anak kita, tetangga kita, supaya dia boleh percaya kepada Kristus dan menjadikan Tuhan dan Juru Selamat. Selanjutnya, mari kita sebagai anak Tuhan bersinarlah. Nah, kita baca lagi ya. Wanita terlebih dahulu. 1, 2, 3. Pria. Ya, semakin gelap, semakin senyap. Ada banyak orangnya ya, nggak apa ya. Oke, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Oke, supaya kamu tidak teraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan. Yang apa itu Bapak Ibu dan Saudara? Yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti apa? Kalau kita ngomong ke anak kita, raihlah kita kamu setinggi langit, ya kan? Kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bercahayalah seperti bintang di langit, bersinarlah seperti bintang di langit. Di tengah-tengah kegelapan dia akan memancarkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak memancarkan sinar kita, berarti kita seperti yang namanya buah jeruk purut. Jeruk Kalimantan itu kecil ya, enak nggak rasanya? Yang kecil-kecil itu loh. Misalnya beli 2.000 itu dapat banyak. Kalau misalnya kita restoran atau kemana, itu pasti ada sambal apa namanya jeruk kecil-kecil itu. Nggak tahu saya namanya jeruk apa itu yang Kalimantan, ya. Jeruk kecil, lemon atau apa ya. Pokoknya jeruk kecil itu yang di Kalimantan itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa rasanya? Asam. Aduh, rasainnya aja asam. Apakah kita orang percaya asam? Apakah orang Kristen asam? Coba tanyakan sebelahmu, kamu asam enggak? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau itu saya asam, ayo kita kasih gula biar segar. Amin. Gulanya itu berasal dari Tuhan, dari firman Tuhan, sehingga jeruk itu diperes yang asam, kemudian kita kasih gula dan diaduk-aduk, kita minum menjadi manis. Itulah kita. Jangan biarkan dirimu menjadi asam, tetapi ambillah gula sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, nanti diabetes. Ambil sedikit, kemudian bisa engkau akan minum dan segar. Itu akan bagaimana? Menyenangkan. Amin. Anak-anak akan senang, orang tua akan senang, semua orang akan menyukainya. Dan itulah orang percaya, memang harus menyenangkan. Memang kita kadang tidak menyenangkan, kadang saya pun menyebalkan. Dan itulah kita manusia yang namanya membutuhkan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi manis. Dan satu lagi, jadi muka kita kalau ketemu teman-teman kita, jangan menjadi muka melihat buah pepaya. Pernah lihat buah pepaya yang paling ujungnya itu bagaimana? Buah pepaya yang paling ujungnya, cemberut, enak nggak dilihatnya? Nggak enak. Nah, kalau nggak enak, si ibu-ibu ini semuanya pasti akan mengupasnya. Dia akan cincang-cincang, kemudian dimasukkan ke dalam
baskom, dikasih gula, dikasih es, dan akhirnya menjadi apa? Manis, nggak kelihatan lagi. Apanya tadi? Monyaknya lagi. Tidak ada. Kita sebagai orang Kristen, mari kita bukan sekedar menjadi buah jeruk purut, tetapi harus ada manisnya. Bukan kita seperti buah pepaya yang mancing terus setiap hari. Ibu-ibu, kalau misalnya kita di rumah, kemudian suami kita pergi, kemudian pulang, setiap hari suami kita pulang atau kadang-kadang pulang, kemudian berikanlah muka itu muka pepaya atau jeruk puyuh. Gimana? Segar rasanya suami pulang? Pasti enggak akan segar. Saya dulu pernah gitu juga, Bapak Ibu. Tetapi sekarang sudah berubah. Ya. Sebagai manusia, ibu-ibu pasti seperti itu. Tetapi mari kita sebagai anak Tuhan, kita mau berubah. Amin. Demikian juga bapak-bapak. Ya. Demikian juga bapak-bapak juga harus gitu. Bapak-bapak juga ketika istrinya bercerita, bertanya, bagaimana harus dengar, ya, jangan dipotong. Amin. Amin, bapak-bapak. Haleluya. Selanjutnya yang terakhir, mari kita sebagai anak-anak Tuhan bersinarlah. Bilang ke sebelahmu, ayo bersinar. Ayo bersinar. Bukan hanya sekedar kita mengajak, tetapi kita lakukan, kita praktekkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Mari kita praktekkan, karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan, karena kita ingin menolong bagi banyak orang. Oleh karena itu, mari kita bersikap manis. Mari kita bersikap sopan kepada siapapun. Ada puji-pujian yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini kepada Tuhan, supaya puji-pujian ini kita akan menikmatinya. Boleh ditampilkan, singer boleh maju ke depan. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita lihat kata demi kata yang akan mengubahkan hidup kita, sehingga kita terus menjadi orang yang senantiasa manis dan sopan. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga hati kita, supaya tetap bersinar dan terus bersinar mengikuti Yesus. Sehingga semuanya bagi berdiri, mari kita menyanyikan pujian ini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. But
benar yang berasal daripada Tuhan, supaya kegelapan hati kami itu hilang, supaya kegelapan hati kami tidak ada lagi, tetapi terang-Mu yang terus menyinari di dalam hati kami, pikiran kami, sehingga sukacita terus ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah hadir pada hari ini, supaya firman Tuhan terus beroleh tempat di dalam setiap anak-anak Tuhan. Pada hari ini kami berdoa untuk pertumbuhan gereja. Semakin hari kiranya Tuhan akan semakin berikan pertumbuhan, bahkan berbuah, sehingga jemaat Tuhan boleh memenuhi gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan juga untuk penyelesaian pembangunan kami. Kami menyerahkan setiap dana-dana yang kami butuhkan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong. Untuk pengiriman barang dari Singapura ke Pontianak, Tuhan juga yang ikut campur di dalamnya. Kami mempercayai itu adalah Allah yang luar biasa membuat gereja kami boleh selesai. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk persiapan Natal, sekolah minggu pemuda dan umum. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk sekolah minggu pada tanggal 19. Demikian juga untuk pemuda tanggal 11 dan umum tanggal 24. Mari Tuhan tolong setiap kami semuanya, bahkan situasi dan keadaan boleh berangsur-angsur dengan baik. Kami menyerahkan Bapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih kena banjir, khususnya untuk Sintang, Sekado dan Hulu dan lain-lainnya. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kau akan tetap memelihara, menjaga mereka, memberikan kesehatan, penyertaan dan perlindungan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjamah, Tuhan akan memberkati hidupnya, keluarganya, bahkan cita-citanya. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersinarlah seperti fajar di waktu pagi. Tengadakanlah tangan-Mu, hati-Mu pada Dia, supaya kita semuanya boleh diberkati oleh Dia. Tuhan kiranya memberkati hidupmu, Tuhan kiranya memberkati keluargamu, Tuhan kiranya memberkati studimu, Tuhan kiranya memberkati jalan-jalanmu. Maka kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, itulah yang akan memberkati, melindungi, menjagaimu mulai saat ini, besok, bahkan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Shalom. Saya ingin menyampaikan beberapa minggu ini kita sudah sampaikan kepada Bapak Ibu untuk boleh memberikan kesediaannya untuk menjadi calon majelis. Jadi kami tunggu sampai minggu depan terakhir untuk mengembalikan formulir form kesediaannya menjadi majelis. Tolong Bapak Ibu Saudara ya. Lalu kemudian yang belum dapat form bisa langsung ketemu Pak Osea ya untuk mendapatkannya.
supaya minggu depan terakhir sudah kita dapatkan nama-nama lalu kita umumkan. Kalau setelah kita umumkan ternyata ada sesuatu yang dinyatakan tidak berkenan untuk dicalonkan dan itu terbukti bisa dipertanggungjawabkan, otomatis akan gugur, gitu ya Bapak Ibu, sesuai dengan disiplin metodis. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu, sulit sekali mendapatkan kesediaan Bapak Ibu ya. Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu yang berkenan bersedia. Lalu kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu yang lalu kita sudah mengumpulkan dana banjir, sudah berikan kepada PGI wilayah Banten untuk disalurkan. Dan hari ini dikumpulkan juga. Rencananya adalah kita akan berikan untuk hamba Tuhan gereja metodis kita yang ada di Sintang yang juga sedang mengalami banjir. Gereja kita sih tidak mengalami banjir, tapi banyak jemaat dan juga tetangga yang menginap dan tinggal di gereja beberapa waktu yang lalu. Ya, kita sih tidak memperhatikan jemaatnya, ya, tapi hamba Tuhannya. Bagaimanapun kita beri motivasi semangat kepada hamba Tuhannya supaya dari lelahnya juga bisa ada sukacitanya, gitu ya. Memang nggak seberapa yang kita kumpulkan hati. Jadi itu bagus sekali buat kita semua. Dan minggu depan akan ada pernikahan Bapak Ibu bagi keluarga yang akan menikah, nanti tinggal sebentar kita akan latihan. Itu yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.
baik semua ya. Jadi saya bagian ini ya. Udah beli kan? Makasih ya Soho. Iya. Ya, tetap semangat. Ya. Iya. Karena udah dapat. Tapi nanti nggak lihat deket-deket saya. Ini sih. Makanya saya nggak mau kerja itu lebih dekat lagi. Kemarin itu disuruh ada orang Jakarta datang. Kayak kemarin yang di sana selalu cocok pakai kita pakai kancing. Sama kancing lagi, kancing. Nanti sananya belum lagi beli sepatu. Sepatunya nanti udah. Kita tunggu bulan Desember kayaknya. Di tanggal 10. Dan langsung. Mantap lah. Kira ya. Ya semangat. Ya bawah. Halo Ibu, latihan. Laki